Mau kredit rumah? Sebelum pilih bank untuk mengajukan kredit, lihat nih, daftar 5 bank dengan bunga KPR tertinggi, biaya pinjaman yang paling mahal. Siapa juaranya? Pertama, Bank Kapital Indonesia. Per Oktober 2022, dari publikasi OJK yang diambil 22 Februari tahun 2023, suku bunga dasar kredit untuk KPR mencapai 13,11%. Kemudian urutan kedua ada Bank Mayapada menawarkan 11,90%. Bank Jetras Indonesia 11,85% dan Bank Arta Graha 11,0%. Terakhir, dalam kelompok 5 besar KPR termahal saat ini, Bank Permata dengan tawaran 8,50%. Ingat, ini acuan loh, suku bunga dasar kredit. Ini acuan. Realisasinya biasanya lebih tinggi. Jangan berharap di bawahnya. Nah, soal KPR ini, kredit pemilikan rumah yang biasanya jangka waktunya panjang di atas 5 tahun, baiknya cek dulu banknya. Kemudian tanya-tanya suku bunganya. Jangan-jangan termasuk yang kasih bunga mahal. Jangan sampai jadi beban berkepanjangan. Jangan lupa juga cek rekening sendiri. Jangan-jangan terlalu berat dengan bunga yang ditawarkan. Kalau berat, pindah cari bank lain. Untuk tahu suku bunganya, selain tanya ke bank, bisa cek ke website OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lihat yang namanya suku bunga dasar kredit. Ingat, suku bunga dasar kredit atau SBDK itu digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah. Kalau SBDK-nya saja sudah tinggi, bayangin yang bakal dikenakan ke nasabah. Jadi, luangkan sedikit waktu untuk riset, tanya ke bank atau mampir ke website OJK. Riset awal itu penting untuk menyelamatkan kantong kita, bukan apa-apa. Bank-bank di kita ini hobinya dengan suku bunga tinggi, mau untung gede. Istilahnya net interest margin atau margin bunga bersih. Ini sebenarnya selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh bank, misalnya dari pinjaman yang diberikan ke nasabah, dan bunga yang harus dibayarkan bank, misalnya tabungan nasabah. Kan kita dapat bunga tuh yang kecil banget. Nah, selisihnya yang disebut NIM tadi, net interest margin, itu gede banget. Menurut OJK, Desember 2022, NIM atau selisih bunga itu sampai 4,5%. Bahkan Presiden Jokowi aja sampai ngomel. Tapi, omelannya didengar atau enggak oleh bank, ya nggak tahu sih. Paling-paling mereka senyum-senyum aja tuh para bankir. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa NIM atau selisih bunga yang diterima dengan yang dibayarkan bank bisa tinggi? Jawabannya sederhana. Bank beroperasi dengan tidak efisien. Biaya terlalu mahal. Jadi untuk menyalurkan kredit misalnya, ongkosnya terlalu tinggi. Bisa ongkos orang, bisa ongkos dalam tanda kutip. Kan dari situ keuntungan utama bank. Nah, selisihnya itu loh yang terlalu tinggi. Jadi karena tidak efisien. Akhirnya, yang membayar ketidakefisienan perbankan itu, ya nasabah. Kita ini, bayarnya lewat mana? Ya lewat suku bunga. Kalau kita nabung, suku bunganya kecil banget. Tapi kalau kita kredit, suku bunganya gede. Karena selisihnya itu, nah itulah yang menjadi margin bank. Istilah kerennya, cost of fund atau biaya mendapatkan dana terlalu tinggi. Itu yang akan kita alami pada akhirnya karena bank beroperasi tidak efisien. Sebenarnya kan kita punya regulator seperti OJK atau Bank Indonesia. Sebenarnya supaya sama-sama enak, bisa aja kan regulator itu, para mereka yang terhormat, membatasi NIM, net interest margin bank dibatasi. Kalau NIM dibatasi, jadi kan bank harus kasih bunga tinggi juga pada tabungan ketika dia harus memberikan bunga tinggi pada pinjaman. Sebab selisihnya atau NIM-nya dibatasi. Tapi ya mau gimana? OJK kan beroperasi dari duit setoran bank yang diawasi. Nasabah seperti kita hanya bisa pasrah. Apa kita bubarin aja OJK ya? Kembalikan aja pengawasan ke BI.
bukan apa-apa. Ini masih tinggi, bank nggak efisien, kejahatan keuangan juga makin numpuk. Terus OJK ngapain? Eling lan waspada.